Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat embrio yang berada di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas hari ini tepatnya akan membahas tentang paket 3 ya, tentang sejarah dunia, tentang revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika. Seperti kita akan bahas soal satu-satu. Yang pertama adalah sahabat-sahabat bisa lihat di halaman 135. Di sana pengaruh kebudayaan Cina di Asia Tenggara antara lain. Opsinya ada 1. Penggunaan kesenian Gong, 2. Kesenian pencaksilat, 3. Penggunaan mata uang kepeng, 4. Bentuk candi. Ya, seperti kita ketahui sahabat-sahabat embrio semua bahwa ketika membahas soal 1, 2, 3, dan 4 udah sahabat-sahabat tahu sendiri. Ketika di sini ada kesenian Gong, terus apalagi di sana ada pencak silat, dan ada mata uang atau kepeng, dan ada bentuk candi. Ya. Jawabannya yang mana sahabat-sahabat yang udah tahu semuanya kan? Jawabannya ada di antara 1 dan 3. Ya, itu jawabannya. Berarti kalau 1 tidak, maka jawabannya adalah B. Ya. Nomor 1 jawabannya B. Ada yang tanya? Oh, ini dalam video ya. Mohon maaf kawan-kawan. Biasanya saya guys. 2. Oke, kita lanjut ke bahas nomor 2. Pembaharuan kebudayaan abad pertengahan dimulai dengan, di sana ada jawabannya ya, abad pertengahan, pembaharuan abad pertengahan. Di sana ada A, ada Renaissance, diambil dari bahasa. Ada yang tahu bahasa apa? Ini bahasa apa? Ada yang tahu? Wah, tidak ada yang menjawab kita. Ini adalah bahasa Prancis kawan-kawan ya. Dan kedua ada Aufklärung. Aufklärung itu diambil dari bahasa Jerman. Ini bahasa Prancis. Ketiga ada humanisme, ada lebih tepatnya di sana ada revolusi industri. D ada revolusi industri. Ada juga revolusi Prancis. Ya. Pertanyaan di soal nomor 2 kawan-kawan. Pertanyaan soal nomor 2 kawan-kawan itu adalah tentang pembaharuan. Ada 2 opsi yang sama-sama akan terkecoh kawan-kawan, dari Renaissance maupun Aufklärung. Ternyata ini dibedakan. Dibedakan oleh beberapa sejarawan sepakat bahwa sebelum Aufklärung itu Renaissance dulu. Fokus pertanyaan adalah pembaharuan kebudayaan abad pertengahan dimulai. Ketika kata dimulai, maka jawabannya A. Maka ada sejarawan yang mengatakan, atau beberapa sejarawan Eropa mengatakan bahwa Renaissance itu disebut peremajaan. Maka di sini Eropa pada zaman itu ketika melakukan Renaissance, dia udah mempunyai beberapa perkembangan ilmu. Ya, ada ilmu filsafat, ada ilmu sosial, ada ilmu murni ya, ilmu murni yang disebut kimia, fisika, dan yang lainnya. Dan pada zaman Aufklärung ini disebutnya zaman pendewasaan. Sama-sama tentang zaman perubahan. Nah, pada zaman pendewasaan ini lebih fokus ke ekonomi, lebih tepatnya begitu kawan-kawan. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah A, Renaissance. Ya, lanjut nomor 3 kawan-kawan, atau sahabat katanya. Kata Pak Yuda harus pakai sahabat, jangan pakai kawan-kawan ya. Kita pakai kawan-kawan apa sahabat, apapun itu. Tapi saya cinta kalian semua. Nomor 3, perjanjian Saragossa ya. Nomor 3 bisa dilihat itu tipe soalnya sebab dan akibat. Perjanjian Saragossa 1526 merupakan perjanjian antara Portugis dan Spanyol. Itu benar apa salah? Ya, benar. Kita akan berbicara tentang Saragossa. Sebelumnya ada perjanjian Tordesillas, ya, ada Tordesillas, ada Saragossa. Kita akan pahami bareng-bareng bahwa yang namanya Portugis dan Spanyol itu adalah 2 negara yang pada faktanya 2 negara yang menginisiasi, ya, lebih tepatnya melakukan penjelajahan dunia, dan di bawah naungan siapa itu? Naungan Paus, ya, naungan Paus, bukan Paus Dikat ya.
hati-hati di sini. Nah, sebelum dua negara ini melakukan katakanlah penyebaran terhadap dunia, ternyata dua negara ini sebelumnya ada perjanjian, namanya perjanjian Tordesillas di sini, yang dimana untuk membagi dunia, untuk membuktikan pada dunia tentang bumi itu apakah berbentuk bulat, apakah berbentuk yang sebelumnya diyakini oleh para Eropa zaman dulu tentang berbentuk hamparan yang pinggir-pinggir dan curam. Sudah terjadi. Nah, setelah Tordesillas, setelah Tordesillas, dua negara ini melakukan pelayaran dan ternyata ada di bukunya Gara-Gara Indonesia, kalau kawan-kawan bisa beli di sana. Saya tidak promosi, ada Gara-Gara Indonesia. Ternyata dua negara ini dipertemukan di, ya katakanlah, sebuah pulau di Indonesia, namanya pulau di Maluku. Ya. Maluku yang pada waktu itu sebuah pulau yang dikatakan Spice Island. Apa itu Spice Island? Bahasa Inggrisnya ini pulau rempah-rempah. Dua negara ini memang tertarik untuk masuk ke sini, tapi pertengkaran ini terdengar oleh Paus. Makanya pertengkaran ini disudahi karena sebelumnya memang Spanyol tidak mendarat di Nusantara. Justru Spanyol tidak mendarat di Nusantara. Spanyol justru mendarat di daerah Filipina. Dan Portugis justru mendarat di daerah Malaka. Sebelum mereka datang ke Maluku, ya. Malaka dulu baru ke Maluku. Mereka bertemu di Maluku dan ini ada pertentangan dua negara yang didanai oleh Paus untuk menjelajah dunia, tapi mereka sangat tertarik sama Maluku, spesial ini. Akhirnya Paus bertindak pengen menyebutkan atau mengeluarkanlah perjanjian. Apa itu perjanjiannya? Ya, perjanjian Saragossa. Saragossa ini digodongnya lama, Mas. Nah, Saragossa ini digodongnya ini tadi dari tahun 1521. Baru ya digodong, baru disahkan 26 di sini disebutkan. Jadi pernyataannya benar. Sebab perjanjian Saragossa menetapkan batas timur bagi pelayar Spanyol di globe dunia yang tidak boleh dilanggar oleh Portugis. Boleh dicatat ya. Isi dari perjanjian Saragossa, bumi terbagi menjadi dua. Itu pengaruh Spanyol dan pengaruh Portugis. Bumi terbagi menjadi dua, pengaruh Spanyol dan pengaruh Portugis. Satu, Spanyol membentang dari Meksiko ke barat Pulau Filipina. Itu Spanyol. Jadi dari ke barat, kalau ada globe, kalian bisa lihat di globe sendiri, ada Pulau Meksiko sampai ke barat Pulau Filipina. Jadi Spanyol berada di Filipina. Spanyol berada di Filipina. Dan Portugis membentang dari Brazil. Ya, dari Brazil sampai ke Kepulauan Maluku. Ya, jadi pernyataannya atau sebabnya perjanjian Saragossa menetapkan batas timur bagi pelayar Spanyol di globe dunia yang tidak boleh dilanggar oleh Portugis. Bukan batas timur, berarti sebabnya adalah salah pernyataannya. Jadi untuk soal nomor 3, benar dan salah. Benar dan salah apa jawabannya? Betul sekali jawabannya. Cek, terima kasih. Next, nomor 4 kawan. Ya, balik lagi ke soal 1, 2, 3, 4. Faktor-faktor yang mendorong makin meluasnya imperialisme Eropa di Asia dan Afrika adalah 1. Tujuan Suez, 2. Revolusi Industri, 3. Kaum liberal, 4. Golongan rohaniawan. Oke, nomor 4 ini ada beberapa soal. Ada soal yang memang imperialisme ya. Mungkin ini maksud dari soal adalah imperialisme modern maupun imperialisme kuno. Karena pada dasarnya imperialisme itu dibagi dua. Imperialisme itu dibagi dua. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Kuno itu terkenal dengan slogannya 3G: God, Gospel, sama Glory. Mas, agama, kejayaan. Dan untuk modern itu terkenal dengan faktornya. Kenapa adanya faktor merkantilisme. Kita akan bedah dulu apa itu merkantilisme. Merkantilisme itu muncul setelah revolusi industri. Setelah revolusi industri, yang dimana paham merkantilisme adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kan harta
Hobson, terusan Suez, revolusi industri, kaum liberal, golongan rohaniawan. Revolusi industri sudah saya sebutkan di sini tadi masuk ya, kawan-kawan. Boleh masuk. Berarti kalau 2 masuk, 4 juga harusnya masuk. Golongan rohaniawan, karena di atas soalnya hanya bilang imperialisme, tidak menjelaskan imperialisme modern maupun imperialisme kuno, maka menjadi sebab mungkin nomor 4 juga masuk. Menjadi sebab 4 juga masuk dalam jawaban. Jadi 2, 4 masuk jawaban. Selanjutnya kaum liberal. Kita paham kaum liberal itu muncul setelah adanya revolusi industri. Itu 2, 3, 4 dan terusan Suez. Saya pernah tentang terusan Suez. Ternyata terusan Suez itu mulai diadakan 1869. Jadi mulai dibuka terusan Suez itu mulai dibuka 1869, di mana Eropa atau negara-negara Eropa yang tadinya ingin berlabuh ke Asia maupun ke Afrika itu tidak harus muter dulu. Jadi terusan Suez itu ada daratan yang biasanya ada sungai kecil awalnya ke sana dan diperlebar ya, terusan Suez diperlebar untuk apa? Memperpendek jarak. Ya, memperpendek jarak kapal-kapal laut pada zaman itu. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah 1, terusan Suez masuk meskipun dibuka tahun 1869, itu menjadi dasar dari imperialisme kuno. Revolusi industri masuk menjadi dasar, ya kita tahu bahwa revolusi industri menjadi dasar dari merkantilisme. Kaum liberal, ya jelas kaum liberal penanam modal sebanyak-banyaknya. Dan 4, golongan rohaniawan masuk ke imperialisme kuno. Iya, karena di soal hanya bilang imperialisme Eropa, tidak bilang kuno maupun tidak bilang modern. Jadi saya putuskan untuk 4 jawabannya benar. Kalau 4 jawabannya benar berarti jawabannya E. Lanjut nomor 5. Kecuali Norwegia, hampir semua negara di Eropa Barat dapat dikatakan telah memiliki konstitusi yang benar, demokratis pada tahun 1914. Apakah pernyataan benar atau salah? Kecuali Norwegia, hampir semua negara di Eropa Barat dikatakan telah memiliki konstitusi yang benar-benar demokratik pada tahun 1914. 1914 kita pun sendiri bahwa itu dari dimulainya Perang Dunia I. Kita akan berbicara Norwegia. Norwegia itu adalah sebuah negara yang pada faktanya negara yang berasal atau negara yang menghasilkan bangsa-bangsa Viking, bangsa-bangsa yang Skandinavia pada waktu itu. Nah, bangsa-bangsa Skandinavia ini yang sering ya kita berdiaspora mungkin lebih tepatnya. Norwegia, kita fokus ke Norwegia. Norwegia itu di bawah awalnya itu di bawah kekuasaan Inggris dan Denmark. Denmark, bukan Denmark. Di bawah kekuasaan Inggris dan Denmark. 1814 di bawah kekuasaan Swedia sampai 1905. Norwegia memang menjadi negara yang mungkin luntang lantung lebih tepatnya dipindah ke beberapa negara menjadi jajahan beberapa negara. Tapi kalau kecuali Norwegia, ini pernyataannya salah. Kenapa? Demokrasi itu muncul memang ketika berbicara mungkin revolusi Prancis dan yang lainnya. Tapi catat, Eropa sampai sekarang masih menggunakan beberapa negara, bahkan pada zaman itu menggunakan sistem kerajaan ya, demokratik. Jadi pernyataannya salah. Sebab pada tahun 1914 hanya Prancis dan Swiss yang belum memiliki konstitusi yang tepat. Ya, Prancis, Swiss sudah memiliki konstitusi, bahkan Prancis kan menjadi negara yang kita tahu sendiri menjadi negara yang dilindungi bahkan sampai sekarang. Jadi pernyataan salah sebab pun salah. Nah, salah satu faktor yang mendorong pecahnya revolusi Prancis adalah revolusi Amerika. Hal ini disebabkan karena revolusi Amerika A. dipimpin oleh George Washington, B. mendapat bantuan dari Jenderal Lafayette, C. mendahului revolusi Prancis, D. melahirkan Declaration of Independence, E. melahirkan absolutisme. Ya, jawabannya yang mana kawan-kawan? Ya, jawabannya yang D. Kenapa yang D? Ya, saya akan ada beberapa persamaan antara revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Persamaannya di sini ya. Pertama adalah persamaan 4 fakta persamaan revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Penyebabnya sama. Apa maksud penyebab sama? Revolusi Prancis menghadirkan tiga filsuf atau 3 pandangan hidup. Liberté, égalité, fraternité.
Itu berawal dari mana? Berawal dari penyebab bersama adalah ketika mereka ada di sini ada permasalahan tentang perpajakan, terus absolutisme kerajaan, dan ada hak yang tidak setara. Penyebab yang sama inilah revolusi Amerika menghasilkan Declaration of Independence. Bahkan Declaration of Independence ini dijadikan rujukan oleh Prancis untuk membuat deklarasi juga. Declaration Trade Home at the Citoyen 1789. Jadi jawabannya adalah Declaration of Independence. Jawabannya adalah D. Ya, kawan-kawan, kita lanjut nomor 7. Tas Act 1973. Ya, sebenarnya udah pembahasannya di 1963, tapi baru dideklarasikan 1973. Merupakan bentuk diskriminasi Inggris. Betul. Ini adalah bentuk diskriminasi di mana yang beragama Katolik pada waktu itu tidak boleh menjadi pegawai pemerintah. Berarti jawabannya atau pernyataannya adalah benar. Merupakan satu bentuk diskriminasi di Inggris, dan ini yang menunjukkan, ini juga yang akhirnya beberapa orang itu untuk pindah ke Amerika Serikat. Meskipun tadi kan koloni Amerika Serikat atau koloni Inggris, tapi dari hasil tes Act ini ternyata membuat beberapa penduduk Inggris itu pindah ke Amerika Serikat. Pernyataannya benar, sebab tes Act mengandung pelanggaran bagi orang beragama Katolik Roma untuk menjadi pegawai pemerintah. Ya, betul. Ya, jawabannya A, benar-benar berhubungan. Tidak ada yang tulis di sini karena tidak membutuhkan penjelasan yang banyak. 8. Sejak pertengahan abad ke-19, kolonialisme dan imperialisme Barat berkembang pesat. Keduanya sangat berkaitan dengan. Ini berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan di nomor berapa, kawan-kawan? Kalau masih kan itu ada di nomor 4. Kenapa nomor 4? Sejak pertengahan abad ke-19. Lantas, sobat kita tahu ketika berbicara abad ke-19 itu tahun berapa? Itu tahun berapa, kawan-kawan? Ya, betul. Jawabannya adalah tahun 1800-an. Ingat bahwa yang namanya sejarah itu ada mundur, bukan mundur ya. Lebih tepatnya ada ruang untuk SM. Sebelum Masehi. Jadi abad ke-19 itu 1800-an. Jadi sekarang juga abad berapa, kawan? Abad 21. Tapi kita masih 2019. Kenapa? Karena tahun perabadaan itu mundur 1 abad karena untuk memberi ruang pada SM. SM sebelum Masehi dianggap oleh para ahli sebelum Masehi 1 abad. Nah, yang ingin di nomor 8 di sini adalah kolonialisme berkembang pada abad ke-19 tahun 1800-an. 1800-an itu banyak peristiwa menarik, terutama tentang revolusi. Apa itu? Ada revolusi Inggris, ada revolusi Inggris di sini. Berkembang pesat keduanya terkait dengan apa jawabannya? Ada kapitalisme, ada humanisme, ada merkantilisme, ada nasionalisme, ada sosialisme. Ingat, berarti ini berhubungan dengan imperialisme modern. Modern adalah jawabannya kan ditulis. Berarti merkantilisme itu apa? Cek jawabannya. Lanjut. Ya, nomor 9, kawan-kawan. Untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dengan mengesahkan segala cara adalah pendapat pemikiran politik. Siapa? Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Van Vollenhoven, Machiavelli. Kita akan berbicara sebuah negara yang sangat kaya atau sangat syarat dengan mafia. Ketika sebuah negara dengan sangat kaya dengan mafia, maka kecenderungan bagi para pemikir politiknya pun ya dengan cara-cara kerja mafia. Maka jawaban dari nomor 9 adalah Italia. Di mana siapakah Italia? Itu adalah Machiavelli. Machiavelli mengumumkan hal itu. Kenapa? Karena background Italia seperti kita tahu bahwa dia adalah negara yang sangat penuh dengan intrik mafia. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah Machiavelli.
Immanuel Kant bukan, John Locke itu Karl Marx juga tahu sendiri dong. Karl Marx adalah bintang dari sebuah bintang lebih tepatnya apa ya, tokoh dari sosialisme atau komunisme. Van Vollenhoven itu tokoh Belanda ya, tentang humanisme. Dan Machiavelli jelas jawabannya adalah 9, Machiavelli. Lanjut nomor 10 kawan-kawan. Indonesia telah menerapkan teknologi modern, khususnya adalah sektor perkereta-apian. Penemu alat transportasi pada tahun 1819 adalah siapa? Ya, ini bisa sangat mudah jawabannya. Awal mula kereta apian kan ditemukannya ya mungkin lokomotif lebih tepatnya sama Robert Fulton kalau nggak salah, dan dilanjutkan penemuan transportasi laut. Jadi akhirnya transportasi ini menjadi modern, akhirnya awalnya lokomotif sekarang menjadi sebuah kereta. Ada dikembangkan, dan penemunya perkereta apian adalah George Stephenson. Jawabannya adalah George Stephenson. 11. Pembauran budaya Yunani dan Romawi dengan budaya Timur menghasilkan budaya apa? Iya, ini bermula ketika Romawi berkunjung ke daerah Mesir lebih tepatnya, ya Mesir, dan perpaduan budaya ini bisa terlihat kawan-kawan. Kalau kita lihat Yunani dan Romawi itu ada sebelumnya. Romawi itu kerajaan yang dalam tanda kutip mereka itu tidak percaya tentang hal-hal ketuhanan. Bisa dilihat dari beberapa dewa ya. Pendewaan, misalnya kalau di Mesir itu ada dewa Ra, ada dewa Amon. Nah, ketika Romawi masuk, mereka kan sangat menggunakan filsufat. Pendewaan tidak terlalu kuat, maka pendewaan di sana, pendewaan di Romawi itu akhirnya semacam apa ya? Mungkin kan pernah dengar yang namanya Hercules, Zeus gitu. Itu kan dewa yang bisa berhubungan dengan manusia, Poseidon gitu kan di sana. Dan kebudayaan inilah yang akhirnya menarik akal sehat Romawi dengan mistisnya Mesir, akhirnya membuat perpaduan ini disebut dengan Helenistik. Apa itu Helenistik? Nomor berapa Helenistik? B. Jawabannya Helenistik itu di B. Lanjut nomor 12. Orang-orang India yang sejak lama berhubungan dengan bangsa di Nusantara berasal dari Kerala, Haryana, Indraprastha, Tamil, Palau Uttar atau Pradesh. Ini pertanyaannya sangat berpengetahuan. Pertanyaan sekali. Kalau berbicara sejak lama yang berhubungan dengan bangsa-bangsa Nusantara dari mana? Itu adalah nama-nama tempat atau nama-nama daerah di India, dari mulai Kerala, Haryana, Indraprastha, Tamil, Palau, Uttar Pradesh. Tapi jawabannya untuk yang berhubungan lama dengan bangsa yang pertama kali datang di sini adalah bangsa Tamil, berbarengan dengan orang-orang Arab datang ke sini. Selanjutnya nomor 13 kawan-kawan. Apakah kawan-kawan haus? Silakan minum dulu ya. 13. Selain melakukan kolonialisme di wilayah Asia dan Afrika, Portugis juga melakukannya di benua Amerika. Bekas daerah koloninya itu adalah di sana ada opsinya, ada Meksiko, Macau, Makati, Bahama, dan Brazil. Kawan-kawan udah tahu dong bahwa di dunia sepak bola, ya kalau bagi yang suka sepak bola, mungkin ada yang namanya Ronaldo, kawan-kawan. Ya, Ronaldo itu digunakan oleh Portugis. Sekarang ada Cristiano Ronaldo asal Portugal. Dan Portugal lebih tepatnya, kalau ada nama Ronaldo, Roberto, itu ada di negara mana? Kalau di Amerika bagian bagian lain, di Brazil. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah Brazil. Jawabannya Brazil. 14. Lanjut ya kawan-kawan. 14. Akibat revolusi industri di Inggris adalah antara lain revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris. Oke? Munculnya industri secara besar-besaran, terjadinya transmigrasi, timbulnya kapitalisme, timbulnya
paham humanisme. Yang mana, kawan-kawan? Revolusi industri di Inggris, ya, yang kita paham itu adalah revolusi di mana menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Maka itu menjadi, kalau dalam bahasa sosiologi, menjadi konflik yang sangat besar antara pengusaha atau yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Kalau bicara akibat, berarti bicara dampak. Munculnya industri secara besar-besaran, betul. Akibat dari revolusi ini, Inggris itu banyak akhirnya pabrik-pabrik yang muncul. Kalau dari industri ini pabrik muncul. Jadi nomor 1 jawabannya benar. Artinya untuk opsi 1 jawabannya benar. Kalau 1 benar, berarti 3 juga harus benar. Timbulnya kapitalisme modern, betul. Ini menimbulkan, apa itu kapitalisme? Apa itu kapitalisme? Kapitalisme itu pemilik modal, kapital, pemilik modal, ya, pemilik modal yang katakanlah pemilik modal menguasai itu kapital, pasar kapital. Jadi akibat dari revolusi, ya, yang punya modal menguasai para buruh, makanya timbul ada gejolak. Itu hubungannya dengan Karl Marx. Jadi kapitalisme modern muncul. Jadi kalau 1 benar, 3 juga benar. 2, terjadinya transmigrasi, betul. Transmigrasi karena negara apa? Banyak orang atau banyak orang-orang yang lainnya berbondong-bondong, ya. Karena mereka tidak merasa dibutuhkan, ya berpindah ke beberapa desa atau merasa tidak besar-besaran. Timbulnya paham humanisme, justru bertentangan dengan revolusi industri. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya 1, 2, 3 A. Selanjutnya nomor 15. Pada tahun 529 sebelum Masehi, sistem pemerintahan Athena yang berbentuk kerajaan diubah menjadi republik oleh siapakah itu? Seorang Herder Aristoteles Darius Agung Karel Agung. Apa itu? Jawabannya adalah Herder. Jawabannya adalah Herder. 16. Jawabannya adalah B. Herder. 16. Teman-teman, terakhir ke nomor 16. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud. Dalam serangannya terhadap Malaka itu pasukan Portugis dipimpin oleh siapa itu? 1511 dia nyampe ke Malaka. Dan dipimpin siapa? Pemimpinnya ada Cornelis de Houtman di sana. Opsinya ada siapa lagi? Kita tulis. Sudah ada Cornelis de Houtman, ada Bartolomeu Diaz, ada Alfonso de Albuquerque, bukan kue-kue. Albuquerque. Ada Peter Kisk, ada Jabon Panik. Oh, Jabon ini mungkin maksudnya Yakob Panik. Kita akan jelaskan suatu si tokoh ini. Cornelis de Houtman, dia orang mana? Dia orang Belanda. Orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia. Lebih tepatnya mendarat di Batu. Bartolomeu Diaz, dia orang Spanyol. Alfonso dia orang Portugis, betul Portugis. Peter Kisk, siapa dia? Menjadi PR bagi kalian di rumah. Yakob Panik dia juga orang Belanda. Jadi jawabannya mana kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah Alfonso de Albuquerque.